"Udah, jangan takut." Aku bilang begitu sambil mengelus kepalanya. Setelah itu Leon berangsur tenang. Lapar. Karena ketiduran tadi, aku jadi belum sempat makan malam. Sudah jam 12 lewat tengah malam. Aku kemudian melangkah menuju meja makan. Nasi bungkus masih terikat rapi di atas piring. Aku membukanya, lalu mulai makan. Leon masih setia menemani dengan terus berada di dekatku. Tapi, masih ada yang aneh. Dia memperhatikan dengan seksama ke arah tangga. Seperti ada yang sangat menarik perhatiannya. Kepalanya menoleh bolak-balik ke arahku dan ke tangga. Terus begitu. Aku terus lanjut menghabiskan makanan sambil memperhatikan tingkah aneh Leon. Aku tahu ada sesuatu yang membuat Leon seperti itu. Sesuatu yang mungkin hanya dia yang bisa melihatnya. Tapi aku berusaha untuk mengabaikan. Walau merinding sudah sesekali timbul, tentu saja rasa takut mulai hinggap di kepala. Tiba-tiba kedengaran bunyi itu lagi. Dari lantai atas, sama seperti kemarin. Suaranya seperti langkah kaki yang sedang berjalan. Aku langsung buru-buru menyelesaikan makan, lalu meninggalkan meja makan yang letaknya persis di depan tangga. Setelah itu aku menyalakan televisi, berharap pikiran bisa teralihkan, menghilangkan kekhawatiran. Ketika aku sudah duduk di sofa ruang tengah depan TV, ternyata Leon masih di tempatnya, duduk dekat meja makan, menghadap dan terus memperhatikan tangga. Telinganya bergerak-gerak seperti sedang menangkap suara. Sementara itu suara duk-duk masih saja sesekali terdengar. Aku terlihat seperti nggak takut, seperti pemberani, padahal enggak seperti itu. Aku juga penakut, sangat penakut malah. Gak berani kalau harus benar-benar menghadapi atau melihat mereka. Tapi, berusaha sebisa mungkin ketakutan itu enggak menggoyahkan iman, enggak menghalangi beribadah. Aku sangat berusaha seperti itu. Makanya, walau sudah ada tanda-tanda keseraman, aku tetap teguh akan pelaksanaan salat malam ketika jam dinding sudah menunjukkan waktu di pukul 1. Ada getar dalam dada ketika harus melangkahkan kaki menuju kamar mandi di belakang untuk berwudu. Karena dalam perjalanannya, aku harus lewat depan tangga. Tangga yang sepertinya semakin lama semakin menyeramkan. Leon masih di tempatnya, duduk di depan tangga, memperhatikan jalur tangga yang berbelok ke kiri. Oh iya, sejak sore tadi, aku sengaja menyalakan semua lampu lantai atas. Jadinya terang benderang sampai ke tangga. Setelah selesai berwudu, aku lalu berjalan lagi kembali menuju ruang tengah. Dalam perjalanan inilah ada sesuatu yang menarik perhatian. Ketika sudah berada persis di depan tangga, aku melihat Leon masih saja duduk di tempat semula, masih terus memperhatikan tangga. Melihat kelakuan Leon inilah akhirnya membuat rasa penasaran memuncak. Aku kemudian ikut menoleh dan memperhatikan ke arah tangga. Coba cari tahu apa yang sedang diperhatikan oleh kucing lucu ini. Awalnya aku sama sekali nggak melihat ada keanehan. Tangga tentu saja dalam keadaan kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Tapi setelah aku perhatikan lebih seksama lagi, ternyata ada yang sesuatu. Tangga ke lantai atas ini berbelok ke kiri, jadi kalau melihat dari bawah, kita nggak bisa melihat langsung ke lantai atas. Hanya bisa melihat dinding di ujung tangga
sebelum kemudian berbelok. Paham kan? Nah, ketika memperhatikan tangga dengan seksama, ternyata aku melihat ada bayangan di tangga. Bayangan itu menjadi cukup jelas karena lampu atas yang menyala terang. Aku melihat bayangan berbentuk orang yang sepertinya si empunya sedang berdiri di ujung tangga paling atas. Aku gak bisa melihatnya karena ya tadi itu tangga berbelok ke kiri. Siapa itu yang sedang berdiri di atas? Penasaran? Khawatirnya itu benar-benar orang yang berniat jahat. Makanya aku memberanikan diri untuk memaksa kaki melangkah menaiki tangga. Perlahan aku melangkah, satu demi satu anak tangga, sementara bayangan itu masih saja terlihat jelas. Ketika sudah tinggal satu anak tangga lagi, aku langsung menoleh ke arah kiri ke tangga atas. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Aku nggak melihat ada apa-apa di atas tangga. Bayangannya juga sudah menghilang, nggak terlihat lagi. Beberapa detik kemudian tiba-tiba aku merinding. Angin dingin entah dari mana berembus pelan, menerpa wajah dan tubuh. Selesai? Belum. Berikutnya aku mendengar ada suara duk-duk-duk itu lagi. Padahal aku nggak melihat ada siapa-siapa. Melihat itu semua, aku mengurungkan niat untuk lanjut ke lantai atas. Lalu buru-buru kembali turun. Leon gimana? Dia masih tetap di tempatnya, duduk diam di depan tangga, di samping ujung depan ruang tengah. Aku menggelar sajadah. Posisi sholatku menghadap lemari kayu besar yang bagian depannya berbahan kaca tebal. Mencoba untuk khusyuk, berkonsentrasi, aku kemudian memulai sholat malam. Ibadah pada tengah malam seperti ini sudah sering aku lakukan. Bukan yang pertama kali, tapi kali ini rasanya sangat berbeda. Batinku pontang-panting menahan kegelisahan, mencoba untuk teguh khusyuk. Perasaan takut menyeruak seperti terus berusaha mengambil alih pikiranku. Cobaan yang kasat mata bertubi-tubi menggoyahkan iman, tapi aku enggak menyerah. Terus berusaha menegakkan sholat, beribadah dengan konsentrasi penuh. Cobaan semakin menjadi-jadi ketika pada rakaat kedua, aku merasa akan kehadiran sesuatu. Dari pantulan kaca lemari, walau enggak secara langsung, aku melihat ada sosok yang sedang berdiri diam di depan tangga. Tangga yang posisinya berada di belakangku. Sosok ini, walau masih belum jelas, tapi aku melihatnya. Bentuknya sebagai seorang laki-laki. Dia berdiri diam menghadapku. Melihat itu tentu saja ketakutan semakin menyeruak. Tapi aku enggak menyerah. Tetap berusaha untuk terus sholat dengan khusyuk. Ketika sudah dalam posisi berdiri setelah ruku, entah kenapa aku malah refleks melihat lemari. Sialnya, karena itulah aku akhirnya bisa melihat secara langsung dari pantulan kaca, walaupun enggak begitu jelas. Sosok itu benar laki-laki, sekilas seperti kakek-kakek bertubuh kurus. Dia bergerak berjalan gontai menuju tempatku. Serem, ya, tapi aku terus melanjutkan sholat, berusaha untuk terus khusyuk. Selebihnya, aku gak lagi melihat ke depan ke arah lemari, lebih banyak menunduk sambil terus membaca bacaan sholat. Singkatnya, akhirnya sholatku selesai juga. Setelah itu selesai? Belum. Dari awal, aku sudah berniat untuk langsung lanjut mengaji setelah selesai sholat malam.
Al-Quran sudah aku siapkan sejak tadi. Dalam hening malam, aku mulai mengaji. Pada prosesnya, sosok seram itu masih aku rasakan kehadirannya. Suara duk-duk yang beberapa kali aku dengar di lantai atas, kali ini terdengar seperti ada persis di belakangku. Kadang di samping kanan atau kiri. Walau melihat secara nggak langsung, aku merasa kalau sosok seram berwujud seperti kakek-kakek itu. Kadang seperti sedang berdiri dekat di belakangku, kadang di samping. Gerakan perpindahannya aku rasakan. Dia seperti terus memperhatikan aku yang sedang mengaji. Tapi di titik ini, rasa takutku berlangsung hilang. Aku merasa seperti diberi kekuatan olehnya. Aku jadi lebih khusyuk mengaji. Lantunan ayat suci menggema pada sisi rumah. Aku menang, sanggup mengalahkan godaan yang menggoyahkan iman. Hingga akhirnya gak terasa, sudah masuk ke pukul 2:30. Dari kejauhan mulai terdengar teriakan anak-anak kecil, membangunkan warga untuk sahur. Lengkap dengan tetabuhan sebagai penggiring. Aku menyelesaikan mengaji, lalu bersiap untuk makan sahur. Ketika memperhatikan seisi ruang tengah, aku melihat Leon sudah terkulai tidur di atas kursi, nyenyak.